Halo semua, selamat datang di kelas online pengauditan 3. Kali ini kita akan melihat jurnal-jurnal apa saja yang biasanya ada pada aset tetap. Jadi peristiwa akuntansi apa saja yang biasanya ada di aset tetap. Dalam hal ini kita juga membahas tentang aset tetap leasing. Oke, mari kita lihat dulu yang pertama. Yang paling umum adalah jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap tersebut dan juga jurnal untuk menghitung atau mengakui penyusutan bangunan tersebut. Oke, jadi ini adalah soal sederhana di mana informasinya ada harga perolehan ya, di sini harga perolehan ya, harga perolehan. Lalu di sini ada umur ekonomis. Lalu di sini ada tanggal perolehan dan juga ada metodenya. Jadi, bisa dilihat di sini, 4 faktor ini yang minimal harus ada untuk bisa menyelesaikan kasus aset tetap. Ya, harga perolehan, umur ekonomis, tanggal perolehan, dan juga metode yang dipakai. Oke, jadi bisa dilihat di sini, harganya 1,2 miliar, umurnya 20 tahun, tanpa nilai sisa, tanggal perolehannya 5 Juli. Oke, metodenya garis lurus. Oke, jadi jurnalnya untuk tanggal, jadi ini tanggal 5 Juli 2019, ya di sini, berarti ini 5 Juli. Oke, untuk 5 Juli 2019, kita menjurnal mendapatkan aset berupa bangunan 1,2 miliar dan juga mengeluarkan uang ya, sebesar 1,2 miliar. Ini adalah jurnalnya. Lalu, per bulannya seharusnya ya, per bulan. Jadi di akhir bulan Juli, kita jurnal penyusutan. Nah, dan jurnal penyusutan dalam hal ini berupa 12 bulan. Ya, 1 bulan, ya, dibagi 12 bulan. Jadi, seharusnya nanti 31 Juli kita menjurnal 5 juta. Tapi dalam hal ini, saya langsung aja ya, melamsamkan langsung selama 6 bulan. Karena dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Jadi selama dari tanggal perolehan 5 Juli sampai dengan tutup buku 2019 ada penyusutan sebanyak 6 kali. Jadi saya langsung menjumlahkannya saja. Jadi di sini bukan 31 Juli lagi ya, tapi di sini jadi 31 Desember. Tapi yang benar adalah menjurnalnya tiap bulan supaya laporan bulanannya stabil ya. Oke, itu yang pertama tentang perolehan dan juga penyusutan. Lalu kita lanjut ke kasus yang berikutnya, yaitu tentang ini, penjualan aset tetap. Oke, dalam hal ini bangunan mewahnya dijual ya, yang tadi bangunan mewahnya dijual yang 1,2 miliar itu dijualnya pada tanggal 1 September 2029 ya, berarti 10 tahun kemudian. Lalu bangunan tersebut ternyata laku dengan harga 600 juta. Oke, mari kita lihat bagaimana jurnal penjualannya. Pertama-tama, untuk penjualan, kalian harus bisa mendapatkan terlebih dahulu nilai bukunya. Dalam hal ini, kalian bisa mendapatkan juga akumulasi penyusutannya. Karena yang susah dari mencari nilai buku adalah mencari nilai akumulasi penyusutan. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan ya, dari tanggal tadi di atas 5 Juli ya. Jadi dari tanggal oh, iya ya. Ya, dari tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan 1 September 2019. Nah, jadi kita hitung dulu di tahun 2019-nya dulu kita melakukan jurnal penyusutan mengakui adanya akumulasi sebesar 30 juta ya dari Juli sampai Desember 2019 6 bulan. Setelah itu tahun 2020 sampai 2028 itu karena masing-masing tahunnya full 1 tahun ya. Jadi di sini saya kali 9 tahun. Ya, jadi ada 9 tahun penyusutan full
540 juta. Jadi bisa dibilang ya ini 570 juta ini adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan tahun 2028. Oke. Atau juga bisa saya bilang akumulasi ya, saya singkat aja, akumulasi penyusutan ya, awal tahun 2029. Ini sama. Lalu di tahun 2029-nya sendiri kita susutkan sampai dengan 31 Agustus 2029 ya. Oke. Jadi di sini saya kali 8/12. Ya, jadi ketemunya 40 juta sehingga kita bisa tahu kalau akumulasi penyusutan dari bangunan tersebut nilai totalnya 610 juta. Oke, jadi di sini kita bikin jurnalnya. Kita menjual bangunan tersebut laku dengan harga 600 juta. Berarti kita dapat duit 600 juta. Lalu karena kita menjual bangunan tersebut, ya jadi bangunan tersebut harus kita buang dari laporan keuangan kita. Ya, kita hapus karena sudah terjual. Kita hapus nilai harga perolehannya 1,2 miliarnya di kredit. Lalu kita juga hapus akumulasi penyusutan bangunannya ya di debit karena akumulasi penyusutan ini saldo normalnya kredit. Kita hapus di debit sesuai dengan yang terakhir kali ya dimiliki oleh perusahaan, yaitu per 1 September dia punya akumulasi penyusutan 610 juta. Ya, seperti ini. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu ternyata di sini perusahaan laba sebesar 10 juta. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai kalian lupa ketika kalian menjual aset, kalian hapus harga perolehan dan kalian juga hapus akumulasi penyusutan. Oke, sisanya laba. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Itu adalah jurnal penjualan. Setelah itu ada juga kasus seperti ini. Nah, PT Bambang lagi ya. PT Bambang membeli printer sebesar 20 juta tanggal 1 November 2019. Nah, tapi cara belinya dengan cara tukar tambah. Nah, ini tukar tambah dengan printer lamanya perusahaan. Jadi nggak langsung jual dapat duit full, tapi jual tukar tambah. Nah, jadi perusahaan hanya perlu bayar tunai 12 juta. Ya, sorry. Jadi beli secara tukar tambah ya. Jadi printer lamanya dijual supaya beli printer barunya lebih murah. Nah, jadi bisa dilihat di sini, printer mewahnya punya harga perolehan 20 juta, tapi Bambang hanya perlu bayar 12 juta. Oke. Nah, adapun printer lama tersebut dulunya pertama kali itu dibeli di tanggal 24 Juli 2016, harga perolehannya 12 juta. Oke. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini, bisa dibilang printer lamanya laku 8 juta. Oke, di sini lalu ada umur ekonomis peralatan kantor itu 5 tahun, terus metode penyusutan di garis lurus. Oke, jadi pertama, jurnal yang diperlukan pada tanggal 1 November 2019. Ya, ini untuk mengakui jurnal tukar tambahnya. Lalu yang kelima, masalah jurnal penyusutan dari aset yang baru. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi, ini ceritanya kita membeli barang sekaligus juga kita menjual barang. Ya. Kita mendapatkan barang dan kita juga menjual barang, tukar tambah. Jadi, sekali lagi karena ini tentang penjualan salah satunya. Jadi kita harus bisa mengetahui akumulasi penyusutan dari printer lama tersebut. Oke, mari kita lihat. Printer lama. Akumulasi penyusutan printer lama punya harga perolehan 12 juta, tanggal perolehan 24 Juli, dijualnya 1 November. Oke, jadi kita hitung akumulasi penyusutannya terlebih dahulu. Tahun 2016 ya, karena 24 Juli ya kita baru ngitungnya dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Oke, cut off-nya 15 ya, tanggal 15. Di atas 15 ikut bulan berikutnya. Oke, ketemu 1 juta.
Lalu di sini full 1 tahun, karena cuma 2017 sama 18 berarti 2 tahun. Ketemu 4,8. Lalu di tahun 2019 dia dijual per 1 November 2019. Berarti dia dipakai sampai dengan 31 Oktober atau bisa dibilang dipakai selama 10 bulan. Berarti di sini akumulasi penyusutannya adalah 7,8 juta. Oke, jadi kita lihat di atas ya. Oke, mari kita lihat. Nah, sekarang mari kita coba jurnal. Kita membeli printer baru, nilainya 20 juta. Berarti kita bisa langsung jurnal, printer mewah 20 juta. Aset bertambah 20 juta. Lalu kita membeli dengan cara tukar tambah. Jadi printer lamanya dijual. Berarti kita harus membuang printer lama kita ini di sini. Dibuang 12 juta. Oke, lalu akumulasinya juga kita buang, jangan lupa. 7,8 dapat dari perhitungan di bawah. Oke, lalu kita dapat duit 12 juta ternyata. Nah, berarti sisanya adalah laba ya, karena sisi kreditnya lebih kecil dari sisi debitnya ya, dapat laba. Ternyata kita jadi lebih hemat 3,8 juta. Seperti itu. Oke, lalu jangan lupa per 31 Desember ya, kita menghitung penyusutannya selama 2 bulan karena dari bulan November. Oke, ketemu sekian. Oke, itu adalah cara untuk menjurnal kalau tukar tambah ya. Jadi kita membeli sekaligus menjual aset. Oke. Lalu kita berangkat ke yang berikutnya ya. Di sini adalah tentang double declining ya, double declining. Jadi jangan lupa kalau selain garis lurus juga ada double declining. Jadi perbedaannya ada di sini ya. Jadi di sini bisa dilihat umur ekonomisnya 8 tahun, tarifnya 25%. Karena dikali 2 ya. Kalau ini 8 tahun harusnya 12,5% kalau garis lurus. Tapi karena ini double declining, 12,5%-nya kita kali 25%. Lalu sekali lagi di sini kasusnya tentang oke, dijual ya, penjualan. Oke, penjualan mobil. Oke, penjualan mobil. Jadi, sekali lagi karena kita jual mobil, kita harus tahu akumulasi penyusutannya terlebih dahulu. Oke, kalau double declining, jangan lupa mereka menyusutkan menggunakan nilai buku, bukan harga perolehan. Jadi di sini kalian bisa hitung dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita mobilnya dulu dibeli tanggal 30 November. Oke? 30 November. Berarti di tahun 2017 dia hanya disusutkan 1 bulan ini. Nah, hanya disusutkan 1 bulan. Jadi harga perolehan ini dikalikan dengan tarif, dikalikan 1 bulan, ketemu 5 juta. Jadi nilai bukunya berubah menjadi 235 juta yang awalnya 240 juta. Lalu per 2018 kita juga hitung ya, karena ini full setahun berarti kita bisa langsung kali nilai bukunya yang sebelumnya dikalikan tarif ketemu 176.250.000. Lalu lanjut per 2019-nya ya, dijualnya 29 Mei 2019 senilai 100 juta. Akumulasi dari 1 Januari sampai 29 Mei berarti 5 bulan. 5 bulannya kali dengan nilai buku yang sebelumnya kali dengan tarif. Ketemu nilai bukunya sekian, 157 juta. Dan bisa dibilang dari 30 November sampai dengan 29 Mei berarti akumulasi penyusutannya itu adalah 8 ya, akumulasi penyusutannya adalah 82 juta. Oke, mari kita jurnal. Jurnal penjualan mobil. Oke. Di sini karena kita menjual mobil dengan dapat duit berhasil menjual mobil senilai 100 juta, berarti kita mendapatkan uang 100 juta. Kita catat di sini debitnya dapat duit 100 juta. Lalu, karena kita menjual mobil, kita harus membuang harga perolehannya 240 juta dan kita juga harus hapus akumulasi penyusutan yang melekat ya di sini.
82 juta. Jadi sisanya bisa dibilang ini adalah kerugian, ya, kerugian karena dijual terlalu murah. Ini adalah double declining. Jadi jangan lupa pakai nilai buku dan tarifnya dikali 2. Oke. Jadi berikut sekian adalah jurnal umum daripada aset. Ya, sekian dan terima kasih.